Selamat pagi. Shalom. Kita puji Tuhan, kita bisa berkumpul di minggu ke-23 setelah Trinitatis, ujung tahun Parhuriaun, atau peringatan orang-orang yang meninggal. Kesempatan ini adalah juga merupakan pelayanan kami yang terakhir di HGP Jalan Lurah Cimahi. Marilah kita mulai ibadah kita dengan bernyanyi dari buku nyanyian HGP nomor 331 ayat 1, ayat 4, dan ayat 6. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih. Demikian, aku tidak aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Yesus Kristus, Tuhan dari orang yang hidup dan yang mati, hidup atau mati kami adalah milik-Mu. Walaupun kami berjalan di bawah lembah kekelaman, kami tidak gentar, karena Engkau menyertai kami. Maut atau kubur tidak dapat lagi menahan kami, karena Engkaulah Tuhan yang menyelamatkan kami. Kini kami datang memohon kepadamu. Kami menyerahkan roh dan tubuh kami, karena hidup ataupun mati, Engkaulah yang empunya kami. Tuntun dan tolonglah kami dengan pengorbanan-Mu, supaya kami memperoleh hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi. Sang serupa kedua kali.
Dengarlah hukum Tuhan, yaitu dari Konfesi pasal 15. Peringatan akan orang yang meninggal. Kita mempercayai dan menyaksikan kematian adalah akhir dari hidup manusia di dunia ini. Dia berhenti dari segala pekerjaannya. Ada keselamatan bagi orang-orang percaya. Yesus Kristus telah bangkit. Itulah yang membangkitkan orang dari kematian. Dialah Tuhan dari orang yang hidup dan yang mati. Berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan, yang setia sampai akhir. Gereja menyelenggarakan peringatan bagi orang yang meninggal untuk menyadarkan iman kita, supaya kita mengingat akan akhir hidup kita sendiri, serta meneguhkan pengharapan akan kemenangan Kristus mengalahkan kematian. Demikian juga pengharapan akan kerajaan surga sebagai tujuan jiwa roh kita dan persekutuan orang percaya dengan Tuhan Allah hingga kedatangan Yesus yang kedua kali. Dengan ajaran ini kita menekankan pengharapan keselamatan manusia dari antara orang yang mati di dalam Yesus Kristus. Kita menentang pandangan yang mengatakan bahwa orang yang hidup dapat menerima berkat dari orang yang mati. Kita menentang pandangan yang mengatakan bahwa orang yang mati dapat berhubungan dengan orang yang hidup dengan mendoakan arwah-arwah. Kita menentang pandangan yang mengatakan bahwa haruslah mendirikan tugu untuk menghormati orang yang mati sebagai cara menerima berkat bagi keturunannya. Dengan ajaran ini kita menolak semua bentuk ajaran agama kekafiran, terutama tentang roh yang mengatakan roh orang meninggal itu hidup dan roh orang yang meninggal itu menjadi hantu dan roh leluhur atau sumangut. Pada waktu peringatan orang yang meninggal, baiklah kita mengingat untuk mengucap syukur kepada Allah akan segala perbuatannya yang baik pada waktu masih hidup, tetapi tidak untuk memohon berkat dan tanda kesurupan telah meninggal itu. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa.
Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini, ya Tuhan Yesus Kristus. Engkau telah datang ke dunia ini menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihanilah dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu, ya Roh Kudus penghibur yang berduka. Sembuhkan segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami, agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Jangan lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini, ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita mendengar firman Tuhan, epistel yang ditetapkan untuk minggu ke-23 setelah Trinitatis ini, yaitu dari kitab Sefania pasal 1 dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 7. Demikian bunyinya. Firman Tuhan yang datang kepada Sefania bin Kusi,
bin Gedalia bin Amaria bin Hizkia dalam zaman Yosia bin Amon, Raja Yehuda. Aku akan menyapu manusia dan hewan. Aku akan menyapu burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut. Aku akan merebahkan orang-orang fasik dan akan melenyapkan manusia dari atas muka bumi. Demikianlah firman Tuhan. Juga mereka yang sujud menyembah di atas soto kepada tentara langit, dan mereka yang menyembah dengan sumpah setia kepada Tuhan, namun di samping itu bersumpah demi dewa Milkom. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan Allah, sebab hari Tuhan sudah dekat. Sungguh Tuhan telah menyediakan perjamuan korban dan telah menguduskan para undangannya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya apa yang langit dan bumi. Aku percaya anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Endar, lahir dari anak dari mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Dan yang ketiga, naik duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan, ampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kor pujian dari WEK 12.
Shalom. Sejenak kami akan membacakan warta gereja kita pada hari ini Minggu 23 November 2025. Nama minggu kita adalah Minggu 23 setelah Trinitatis, sekaligus peringatan orang-orang yang meninggal. Topik minggu, penghakiman yang terakhir. Warta yang pertama 2.1, koordinasi Parhalado. Pada hari Selasa 25 November 2025, koordinasi Parhalado sekaligus latihan kur Natal Parhalado dan keluarga masuk pukul 17.00 WIB. Yang berikut 4.1, pengumpulan tali kasih. Pada hari ini Minggu 23 November 2025, dalam ibadah pagi, siang, dan sore, kita akan mengumpulkan amplop tali kasih, yaitu untuk Amang Sintua pensiun, yaitu Sintua JJE Panjaitan Inang Boru Siregar. Amplop tersebut dikumpulkan ke depan pada saat persembahan kedua dan dimasukkan ke kotak yang sudah disediakan. Amplop disediakan Huria. Yang berikut 5.1, warta kelahiran. Pada hari Jumat yang lalu 21 November 2025, Tuhan telah mengaruniakan seorang putri kepada keluarga NSY Aritonang Inang Boru Batubara yang beralamat di Jalan Pasar Atas nomor 41, RT 03 RW 05 masuk WEK 5, ibu dan anak dalam keadaan sehat. Kiranya anak tersebut sehat dan diberkati Tuhan. Yang berikut 5.2, jemaat berkurang Ruas Namoro. Terhitung mulai hari ini Minggu 23 November 2025 bahwa Saudari Agustin Angelina Boru Hutasoit, yaitu putri dari Bapak Binsar Hutasoit, Ibu Ida N. Boru Panjaitan dari Y4, menjadi jemaat berkurang atau Ruas Namoro karena sudah menikah dengan yang tidak satu dogma dengan HKBP. 5.3, pesan atau tona Sinode Distrik. Setelah pembacaan warta, kita akan memperdengarkan pesan atau tona Sinode Distrik. Yang berikut 5.4, ujung tahun Parhuriaun Perningota Diaka Naung Moding. Pada hari ini Minggu 23 November 2025 adalah akhir tahun gerejawi Manang ujung tahun Parhuriaun HKBP sekaligus Perningota Diaka Namoding. Dalam ibadah minggu tersebut kita mengadakan acara memperingati jemaat yang sudah meninggal, yaitu mulai dari tanggal 25 November 2024 sampai dengan 23 November 2025 dan setelah warta nanti akan dibacakan. 5.5, Natal Full Timer dan PPD HKBP Distrik 18 Jabarten DI. Pelayan Full Timer dan PPD HKBP Distrik 18 Jabarten DI akan mengadakan ibadah dan perayaan Natal pada hari tanggal Rabu 3 Desember 2025 bertempat di HKBP Resort Jawa Tengah. 5.6, pensiun atau Purnabakti Sintua. Pada tanggal 25 November 2025, Amang Sintua JJE Panjaitan Inang Ece Boru Siregar akan memasuki Purnabakti atau pensiun. Gereja kita akan melaksanakan acara pelepasan dengan rangkaian kegiatan sebagai berikut. Pertama, pengumpulan tali kasih dilaksanakan pada hari ini Minggu 23 November 2025 dalam ibadah pagi, siang, dan sore. Yang kedua, ibadah pelepasan Purnabakti sekaligus penyerahan cenderamata, yaitu pada hari Minggu tanggal 30 November 2025 di dalam ibadah siang masuk pukul 10.00 WIB. Dilanjutkan dengan acara Ramatama setelah ibadah siang yang diikuti semua Parhalado dengan keluarga, perwakilan jemaat setiap WIB sebanyak 3 kakak, pos permingguan KBP
pengurus setiap seksi atau kategorial yang bertempat di gedung IL Nomensen. Yang berikut 5.7 undangan kegiatan pentas seni lintas agama. Gereja kita menjadi tuan rumah dalam kegiatan pentas seni lintas agama yang akan dilaksanakan pada hari tanggal Kamis 27 November 2025 waktu pukul 06.30 sampai dengan jam 12.00 WIB yang bertempat di Gereja HKBP Cimahi Jalan Lura dengan tema Bersatu dalam Keberagaman untuk Cimahi Harmoni. Kota 35 orang dari gereja kita yang diwakili seksi Paropuan Huria. Yang berikut 5.8 kegiatan sekolah minggu. Yang pertama, geladi bersih sekolah minggu akan dilaksanakan pada hari Minggu 30 November 2025. Ibadah sekolah minggu masuk pukul 10.00 WIB, dilanjutkan dengan geladi bersih setelah selesai ibadah. Yang kelompok B, Natal sekolah minggu. Natal sekolah minggu akan dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 7 Desember 2025, masuk pukul 13.45 WIB dan tidak ada ibadah sekolah minggu pada pagi harinya. Yang berikut C-nya, libur sekolah minggu. Libur ibadah sekolah minggu dimulai pada saat perayaan Natal sampai dengan Januari 2026 yang akan diawali acara jamuan kasih sekolah minggu. Yang berikut 5.9 pendeta fungsional. Gereja kita sudah menerima SK pendeta fungsional yang baru, yaitu Abang Pendeta Pitu Saur Halomuan Sinaga STH, yang sebelumnya melayani sebagai pendeta fungsional di HKBP Resort Karawang, dilantik atau diujakkan di gereja kita, yaitu pada hari Minggu, tanggal 30 November 2025 di dalam ibadah siang masuk pukul 10.00 WIB. Dalam ibadah siang pukul 10.00 WIB. 5.10 pemasangan pohon Natal Manang Pajongjok Kon Gaba-Gaba. Pada hari Jumat 28 November 2025, gereja kita akan melaksanakan pemasangan pohon Natal atau Pajongjok Kon Gaba-Gaba dimulai pukul 9.00 WIB. Dimohon kepada panitia Natal dan seluruh parhaladu untuk mengikuti acara tersebut. Demikian warta gereja, dan kami lanjutkan dengan membacakan Tone Sinode Distrik. Pesan Sinode HKBP Distrik 18 Jabar Tende tertanggal Cikampek 18 November 2025. Puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, Raja Gereja yang telah menyertai dan memberkati para peserta Sinode HKBP Distrik 18 Jabar Tende yang telah dilaksanakan pada hari Senin sampai dengan hari Selasa, yaitu tanggal 17 sampai dengan 18 November 2025, yang mana sebagai tuan rumah adalah HKBP Resort Cikampek. Sinode membicarakan program kerja dan anggaran HKBP Distrik 18 tahun 2026. Sinode program dan anggaran HKBP Distrik 18 Jabar Tende diawali dengan ibadah dan perjamuan kudus. Adapun sinode kerja HKBP Distrik 18 Jabar Tende ini dihadiri oleh 106 orang, 99% dari jumlah kehadiran yang seharusnya 107 orang. Terdiri dari pelayan perangkat distrik, anggota Majelis Pekerja Sinode atau MPS, Majelis Pekerja Sinode Distrik MPSD, pendeta resort, utusan Sinode Godang dari setiap resort, utusan Sintua dari setiap resort, utusan anggota jemaat setiap resort, 1 orang utusan diakones, 1 orang utusan Bible Pro, 1 orang utusan guru huria, badan audit distrik, ketua dan sekretaris dari pengurus kategorial distrik, PGS MD, PND, PPD, PAD, PLD, dan unit pelayan distrik, yaitu tanggap bencana, komite HIPH, dan tim Pospel.
sesuai dengan orientasi pelayanan HKBP tahun 2025 sampai dengan 2028, yaitu tahun transformasi HKBP. Sinode distrik dipimpin oleh Preses dalam terang tema pengajaran iman di tengah keluarga, diambil dari Ulangan 6 ayat 6 sampai dengan ayat 9. Di dalam kesungguhan dan rasa kebersamaan melalui tuntunan terang firman Tuhan dan panduan aturan dan peraturan HKBP 2002 setelah amandemen keempat, para sinodestan serius menggumuli program dan anggaran HKBP tahun 2026. Beberapa hal penting yang digumuli dan diputuskan dalam sinode distrik adalah sebagai berikut. Yang pertama, memilih pengganti antar waktu 1 orang MPSD dan 1 orang badan audit. Yang kedua, program prioritas pembangunan rumah dinas dan kantor distrik yang selama lebih kurang 26 tahun direncanakan tapi masih tertunda. Pembangunan akan dilaksanakan secara bertahap mulai tahun 2026. Poin yang ketiga, mensyukuri perizinan yang akan diberikan pemerintah Kota Bandung untuk pembangunan rumah dan kantor distrik di Cipamokolan. Yang keempat, mensyukuri penyertaan dan kasih Tuhan atas perjalanan hidup jemaat dan pelayanan HKBP Distrik 18 Jabartindi di tahun 2025. Poin yang kelima, persembahan khusus ulang tahun Parulupolopon HKBP ke-165 tahun secara serentak akan dilakukan pada minggu kedua Oktober 2026. Poin yang keenam, Minggu Keluarga akan dilaksanakan mulai tahun 2026 setiap awal bulan. Poin yang ketujuh, buku panduan keseragaman pelayan HKBP telah diterbitkan pusat. Seluruh pelayan akan memakainya sebagai bagian pedoman pelayanan mulai tahun 2026. Dan banyak keputusan lainnya terkait pelayanan di jemaat, resort dan distrik yang akan dituangkan di buku panduan pelayanan distrik tahun 2026. Atas berkat Tuhan, pelaksanaan Sinode HKBP Distrik 18 Jabartindi berjalan dengan baik. Demikianlah pesan Sinode Distrik ini disampaikan. Tuhan Yesus Kristus memberkati gerejanya secara khusus di seluruh aras pelayan HKBP Distrik 18 Jabartindi. Teriring dalam doa Preses Distrik 18 Jabartindi, Pendeta Nixon M. Simajuntak STH. Demikian warta gereja kita pagi hari ini. Shalom. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, kita akan melanjutkan ibadah kita untuk mengenang orang yang meninggal. Saat ini kita akan memasuki acara mengenang anggota jemaat kita yang telah lebih dahulu mendahului kita kembali ke rumah Bapa dalam 1 tahun gerejawi HKBP mulai tanggal 23 November 2024 sampai pada tanggal 23 November 2025. Marilah kita bernyanyi. Sakit dan sedih
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan memperingati teman-teman seiman kita yang telah lebih dahulu meninggalkan dunia ini selama 1 tahun gerejawi. Adapun acara ini bukanlah untuk mengingat-ingat kesedihan yang lalu, namun acara ini mengingatkan kita bahwa kita pun kelak seperti mereka yang sudah meninggalkan dunia ini. Kita mengimani bahwa kematian bukanlah akhir dari perjalanan kita, tetapi kematian adalah pintu untuk memasuki kehidupan yang baru bersama Tuhan. Seperti yang disaksikan Rasul Paulus kepada jemaat Korintus yang mengatakan, Tuhan sendiri akan turun dari singgasananya bersama para malaikat pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Berikut nama-nama anggota jemaat kita yang telah mendahului kita dalam 1 tahun gerejawi. Pertama, Buha Mangaranap Sihombing, lahir 1 April 1972, meninggal dunia 26 November 2024, tutup usia 52 tahun dari week 5. 2. Ferry Arifin Simatupang, lahir pada 14 Juni 1962, meninggal pada tanggal 26 November 2024, tutup umur 62 tahun dari week 3. 3. Rusli Florida Boru Simajuntak, lahir pada 10 Oktober 1951, meninggal dunia 11 Desember 2024, tutup usia 73 tahun dari week 7. 4. Ravani Panjaitan, lahir pada 5 Februari 1956, meninggal dunia 11 Januari 2025, tutup usia 69 tahun dari week 8. 5. Jahondan R. Gultom, lahir pada tanggal 28 November 1929, meninggal dunia pada 12 Januari 2025, tutup usia 95 tahun dari week 3. 6. Dr. Andus Darwis Paruhuman Siregar, lahir tanggal 5 Oktober 1953, meninggal dunia 4 Maret 2025, tutup usia 71 tahun dari week 11. 7. Effendi Simajuntak, lahir tanggal 24 November 1952, meninggal dunia 07 Maret 2025, tutup usia 72 tahun dari week 3. 8. Situa Harlen Pasaribu, lahir pada 25 Juli 1962, meninggal dunia 1 April 2025, tutup usia 62 tahun dari week 7. 9. Buangga Tolopan Napitupulu, lahir 26 Juli 1972, meninggal dunia 9 Agustus 2025, tutup usia 53 tahun dari week 4. 10.
Eslina Borusinaga, lahir 21 Januari 1966, meninggal dunia 11 Agustus 2025, tutu usia 59 tahun, dari week 11. Henry Mangiring Samosir ST, lahir 27 Januari 1973, meninggal dunia 14 Agustus 2025, tutu usia 52 tahun, dari week 5. 12. Pelman LH Pasaribu, lahir 6 November 1954, meninggal dunia 18 Agustus 2025, tutu usia 70 tahun, dari week 5. 13. Rosminar Borusiaturi, lahir 24 Februari 1947, meninggal dunia 27 Agustus 2025, tutu usia 78 tahun, dari week 5. 14. Rins Sirton Antonin Malau, lahir 8 April 1963, meninggal dunia 21 September 2025, tutu usia 62 tahun, dari week 4. 15. Romauli Boruhutajulu, lahir 18 April 1942, meninggal dunia 29 September 2025, tutu usia 83 tahun, dari week 12. 16. Mertua Saud Cornelius Hotma Silaban, lahir tanggal 22 September 1991, meninggal dunia 2 Oktober 2025, tutup usia 34 tahun, dari week 7. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jumlah yang meninggal dari warga jemaat kita dalam 1 tahun gerejawi, Bapak 10 orang, Ibu 5 orang, pemuda 1 orang, total yang meninggal 16 orang. Mereka telah beristirahat dalam damai bersama Sang Penciptanya dan tidak lagi dibebani dengan pekerjaan dan tanggung jawabnya di dunia ini. Walaupun setiap orang akan meninggal seperti teman-teman kita yang sudah meninggal dunia ini, namun Allah selalu menyertai dan mengasihi kita. Karena Kristus adalah Tuhan bagi orang yang hidup dan orang yang mati. Dalam Wahyu 20 ayat 12 dituliskan, dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Kita percaya bahwa kelak Tuhan memanggil kita agar berjumpa bersama-sama dengan seluruh orang percaya. Oleh karena itu, marilah kita bangkit berdiri
dan bernyanyi. Terpujilah Tuhan, sebab Dia telah menyediakan bagi kita tempat yang damai, yang lebih baik dan lebih indah dari segala sesuatu yang ada di dunia ini, tempat yang kekal selama-lamanya. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang kekal dan yang hidup selama-lamanya, hari ini kami mengingat saudara-saudara kami yang sudah meninggal mendahului kami kembali ke sisi-Mu. Engkau yang memegang kunci pintu surga dan telah membukanya bagi orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini hati kami tersentuh merenungkan akhir hidup kami dan hari kebangkitan kelak. Kami berterima kasih kepadamu karena Tuhan melahirkan kami kembali ke dalam pengharapan yang hidup, sehingga kami dapat dibebaskan beroleh hidup yang kekal. Kami bukanlah berputus asa pada hari peringatan ini, tetapi makin merindukan tempat tujuan akhir hidup kami yang baka. Sudah banyak saudara-saudara dan kekasih kami yang Tuhan panggil kembali ke hadapan-Mu, dan akhir hidup mereka menjadi peringatan bagi kami untuk berpengharapan kepada Tuhan Yesus pada akhir hidup kami masing-masing. Gerakkanlah hati kami agar dapat berbuat teladan yang baik bagi keturunan kami. Berilah penghiburan bagi orang yang sesat dan orang yang berduka cita, agar mereka jangan hanya meratapi kesedihannya dan berputus asa. Baharuilah perhatian mereka agar melihat dan berpengharapan kepadamu di surga. Berikan Roh Kudus kepada kami yang memberi kesaksian bahwa kami telah menjadi anak-anak-Mu yang menjadi pewaris kerajaan-Mu. Jauhkan dari kami hati yang bimbang dan ragu, agar iman kami tetap berpegang teguh kepada Tuhan Yesus, pohon kehidupan. Dalam perjalanan keluar dari lembah kegelapan maut, bila mata semakin kabur, bukalah mata hati kami agar dengan jelas melihat jalan kehidupan yang kekal. Bila lidah kami sudah menjadi keluh dan tidak dapat lagi berkata-kata, kuatkanlah kami dengan Roh Kudus agar kami dapat mengucapkan, ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan rohku. Terangilah senantiasa hati kami agar selalu siap dan waspada,
serta tetap tenang untuk menyambut akhir dari hidup kami di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu Saudara dipersilakan duduk kembali. Kita mengumpulkan persembahan 1A dan 1B sambil bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 544 ayat 1 dan seterusnya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin.
Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, di ibadah kita akhir tahun gerejawi, firman Tuhan akan menyapa kita dari kitab Wahyu pasal 20 ayat 11 sampai 15. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar, dan Dia yang duduk di atasnya, dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, penghakiman atau paruhuman, parousia, kedatangan kedua kali untuk menghakimi. Saya pakai istilah ruang sidang terakhir dalam sejarah. Karena penghakiman itulah yang menjadi sidang terakhir di dunia ini nanti, untuk menghakimi manusia, untuk menghakimi orang yang mati dan orang yang hidup. Setelah itu tidak akan ada lagi penghakiman selanjutnya, karena sudah beres. Nah, saudara-saudara, di teks dikatakan ada sebuah penglihatan, pewahyuan. Allah memberikan pewahyuan dalam teks ini kepada Yohanes bahwa dia melihat ada sebuah tempat, saya pakai istilah ruangan, ada sebuah tempat, dan di tempat itu ada sebuah tahta. Agreed. Tahta yang luar biasa, singgasana, Megan. Nah, ada tempat yang ternyata tempat itu dari pendekatan historisnya adalah sebuah tempat sang yang maha raja, yang maha kuasa untuk melakukan sebuah eksekusi atau putusan. Kalau dunia berkata sifatnya sudah ingkrah, kalau sudah pasti mengikat. Nah, putusan yang tidak bisa lagi dibanding, putusan yang tidak bisa lagi kasasi, tidak ada lagi. Karena itu yang terakhir, dia melihat ada sebuah penghakiman, dan dinyatakan dalam penglihatannya itu bahwa penghakiman inilah penghakiman yang paling adil sepanjang masa. Keadilan akan terlihat
keadilan akan ada di saat itu juga. Nah, saudara-saudara, nah di dalam tata itu juga ada dia melihat duduk di atasnya dan dia menemukan sebuah warna yang putih. Warna yang putih. Ternyata secara pendekatannya adalah yang berkilau, yang berkemilau, brilian. Leukon dalam bahasa Yunaninya. Berkilau, bercahaya, pakaiannya bukan hanya putih. Bahasa Batak, saksak, beda dengan botar. Botar beda dengan saksak, ya. Saksak bahasa Bataknya. Nah, dia melihat dia duduk di tahta itu. Ada orang yang berpakaian yang saksak, berkilau, dan dia bisa memancarkan sebuah sahala, orang Batak bilang, karisma, pitonggam yang luar biasa, wibawa yang sangat luar biasa. Dia duduk di sana dan akan memberikan putusan terakhir. Nah, saudara-saudara, itu merujuk kepada sebuah sifat. Sifat Allah yang kudus, sifat Allah yang adil, sifat Allah yang tidak cenderung kemana-mana, dia berlaku adil. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau itu sudah menjadi sebuah persidangan, menurut pewahyuan yang datang kepada Yohanes, di saat itulah ada pemisahan. Ada pemisahan, yaitu antara tanah, soil, antara tanah dan juga sky, heavens, langit. Ada pemisahan. Ada pemisahan yang sangat berarti. Yang selama ini, ketika ini menjadi satu kesatuan, disinilah kesatuan yang tidak muncul keadilan, sebuah kesatuan yang tidak muncul sebagai kebenaran. Tetapi di dalam tahta itu, ketika dunia itu, ketika tanah itu, bahasa tanah menjadi sumbernya. Kalau bahasa perang, ada perluasan wilayah, bahasa perang, bahasa tentara begitu ya, ekspansi ya. Ada ekspansi, ada perluasan yang sebenarnya dari satu tanah itu, dari tanah. Nah, sehingga berwujud menjadi dunia di tengah dan ada langit. Nah, itu juga saudara-saudara dikatakan dunia itu, dari semua persi itu, dari semua zat, dari semua unsur yang ada di dunia, bahkan unsur tatanan kehidupan, unsur tatanan kehidupan yang lama akan berakhir. Di penghakiman itu juga, ketika hakimnya sudah duduk, semua akan menjadi lenyap, dalam arti kiasan tidak akan lagi menonjolkan hal-hal yang lama. Tatanan-tatanan yang lama sudah dihilangkan. Kebiasaan-kebiasaan yang buruk sudah dilenyapkan. Karena itu tidak sanggup melihat sinar wajah kemuliaan Allah. Tidak sanggup melihat sinar kemuliaan Allah. Sehingga dia terombang-ambing, bahkan tidak ada tempat. Nah, saudara-saudara, kalau dikatakan tidak ada lagi tempat, berarti seluruhnya tadi sudah bertransformasi dari sebuah hal yang buruk menjadi sebuah ciptaan yang baru. Karena yang lama sudah ditiadakan lagi, sudah tiada,
maka akan diciptakan yang baru, langit yang baru, tanah yang baru, tempat nanti berdiamnya anak-anak Allah yang tertulis namanya di kitab kehidupan. Ternyata ada transformasi. Saudara-saudara, dari sini kita melihat bahwa final yang terakhir, keputusan yang terakhir ada di tangan Sang Pemberi keadilan itu sendiri. Keputusan yang terakhir bukan di saksi, bukan di pembela, bukan di penuntut umum, bukan, tetapi betul-betul di Sang Pemberi kebebasan itu sendiri atau keadilan, yaitu dalam perspektif perjanjian lama itu Allah, dalam perspektif perjanjian baru itu merujuk kepada Yesus yang kelak akan datang di parousia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Nah, artinya saudara-saudara, pemerintahan Allah yang sangat berdaulat. Pemerintahan Allah yang sangat berdaulat, megah dan berwibawa atas dunia dan tatanan yang ada di atasnya. Pemerintahan Allah itu yang berdaulat dalam semua pemerintahan yang pernah kita lihat di dunia ini. Allah menjadi pemerintah yang paling berkuasa daripada orang-orang yang berkuasa yang ada di dunia ini. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara, dia melihat juga manusia atau ada yang mati. Dalam penglihatannya itu ada jasad, ada jenazah, mati, orang yang meninggal. Bukan persoalan kecil dan besar, tetapi seluruhnya. Kalau dikatakan dalam teks ada yang besar, ada yang kecil, itu merujuk ke arti kiasan martabat atau kehormatan seseorang. Bahkan orang nasangap, orang yang paling dihargai di dunia ini, dan mungkin paling yang tidak dihargai di dunia ini, orang na sangapian, orang na marleahian, na morajong, na bogos, jong, sama. Semua itu mati. Wibawamu di dunia ini mati. Karismamu di dunia ini mati. Jabatanmu di dunia ini mati. Seluruh pengetahuanmu di dunia ini mati. Apapun itu mati, selesai. Kecil dan besar. Nah, ketika dia melihat itu, ada jasad, ada juga wibawa yang sudah mati, mereka berdiri. Nah, berdiri menunggu giliran. Ini tadi, hanya Allah yang berdaulat atas segala-galanya. Orang na sangat nakin, orang yang sangat kaya tadi, orang yang sangat berwibawa tadi di dunia ini, dia juga menunggu giliran. Sama dengan orang yang termarginalkan, orang yang paling dibenci dunia ini. Na pogos jong na kidoh na morajongi, mereka antri. Tidak ada rebutan, tidak ada lagi pengistimewaan. Songon na mangani dia ke ipesta amang padita may jolo inna dangarong bay. Tidak ada. Menurut daftar hadir, semuanya hilang, gak berguna lagi di hadapan tahta Allah. Semua itu lenyap. Nah, mereka berdiri menunggu giliran. Dan akan ada sebuah nilai dari hakimnya.
nilai dari penghakiman. Nah, ketika sudah berdiri akan ada hasil akhirnya, saudara-saudara. Apa hasil akhirnya? Di dalam penghakiman, di dalam antrian ini, di dalam menunggu giliran ini, ada 2 buku. Jadi tidak ada lagi saksi. Molohita di Portibion, ambil saksi minimal 2 tahe biar bisa di BAP. Kalau nggak ada saksi 2 nggak bisa di BAP, atau 1, saya nggak tahu. Pokoknya harus ada saksi biar bisa di BAP. Kalau tidak ada saksi tidak bisa dilanjutkan perkara. Ya. Nah, tetapi di sini nggak butuh saksi. Di sini nggak butuh lagi dewan pertimbangan. Nggak butuh lagi di sini bukti-bukti. Nggak butuh. Hanya ada 2. Dia akan melihat 2 buku. 1 kitab, 1 lagi kitab kehidupan. Kalau namamu yang antri ada di kitab kehidupan, maka hasil akhirnya kamu akan hidup. Kalau namamu tidak ada di dalam kitab kehidupan, maka sama seperti tadi orang yang sudah dimuntahkan oleh lautan, dikembalikan, dan juga dikembalikan oleh hal-hal yang jahat untuk penghakiman. Setelah mereka dihakimi tidak ada namanya di buku kehidupan, maka dia dicampakkan ke Seol, neraka, api, lautan api, ke lautan api. Tidak ada lagi, dan itu kematian yang kedua. Tidak ada lagi kehidupan baginya. Jabarna Seol ma. Mana api narokko ma bahasa Batak ngagi. Api narokko itu kan ta boto neraka narokko. Neraka. Tetapi ketika ada, maka dia akan hidup. Nah, yang berikut saudara-saudara, dalam hal penghakimannya, dari teks kita bisa belajar, kita bisa melihat bahwa keadilan ilahi itu, keadilan Allah itu, kuncinya hanya 1. Masing-masing bertanggung jawab atas perbuatannya. Yang lain tidak ada. Masing-masing bertanggung jawab atas perbuatannya. Bukan perbuatan yang lain, bukan perbuatan keluarga, bukan perbuatan istri, bukan perbuatan anak, tapi masing-masing. Hita sendiri, ido dibain ukuran apa yang kamu lakukan, apa yang kamu perbuat di dunia ini. Kita teringat dengan agenda terakhir ketika kita akan dikuburkan nanti. Dungi bangi hutu homa hobbar tunani ulam. Itu kan tangi yang nipat dita. Dungi da butano bangi hutu homa hobbar tunani ulam. Itu sesuai dengan perbuatannya, akan dihakimi menurut perbuatannya di dunia ini. Perbuatan bukan hanya dalam satu hal, tetapi perbuatan adalah tindakan yang sesuai dengan perintah Allah. Kalau kita melakukan tindakan di luar perintah Allah, maka nama kita tidak lagi di buku kehidupan. Keselamatan itu akan menjadi milik kita apabila kita juga mau mengindahkan segala perkataan Allah. Ya, semua dunia ini diselamatkan oleh Yesus Kristus. Tapi tidak semua manusia menerima keselamatan itu. Hanya orang yang percaya, dibaptis, dan orang yang melakukan kehendak Bapa lah orang yang masuk ke dalam kerajaan surga. Maka perbuatanmu lah yang akan diadilkan kepada kamu, dihukumkan kepada kamu. Alani amanginang nahina holongan Bapak Ibu Saudara. Realitas yang menghantui pikiran manusia.
Yang pertama adalah surga. Itu dia doh kita marsugut. Mau kemana kita? Surga apa? Neraka. Atau sama sekali kita tidak pernah berpikir bahwa suatu saat kita ke surga atau ke neraka. Tadi saudara-saudara kita 16 orang sudah mendahului kita. Kita tidak bisa berkata mereka sedang di surga atau di neraka. Tapi yang kita imani, yang kita harapkan, mereka sudah bersama-sama Bapa di surga sebagai orang yang beriman dan orang yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Itu harapatta. Biar kelak kita menjadi bersama-sama dengan mereka kelak di surga. Naung marloksa nauksa hatusi, itu tadi ya bahasa Batak lagunya. Naung marloksa nauksa hatusi. Nah, berarti saudara-saudara itu fix ada penghakiman. Surga apa? Neraka. Lagu sekolah minggu di dunia ini ada dua jalan, lebar dan sempit, mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati, itu surga mahita terangkat. Nah, karena itu saudara-saudara, ingin namamu ada di kitab kehidupan. Ketika namamu engkau inginkan ada di kitab kehidupan, maka percayalah kepada Allahmu. Sebab hanya yang percaya kepada Allah yang ada namanya di sana. Tanpa percaya terlebih dahulu tidak akan ada. Dan yang kedua saudara-saudara, terima keselamatan yang diberikan oleh Yesus Kristus melalui pengampunan dosamu. Dan yang ketiga, jadilah orang yang baik dan benar di mata Tuhan di dalam kehidupan ini. Karena itu yang harus kita pertanggungjawabkan kelak ketika kita sudah mengakhiri hidup kita di dunia ini. Tidak ada yang abadi di dunia ini, yang pasti hanya kematianmu. Kalau itu sudah pasti datang, maka hari ini berjanjilah kepada Tuhan. Berjanjilah dalam hidupmu. Asa adong goarta di dalam kitab itu. Marilah menjadi anak-anak Tuhan yang baik dan benar, menjalankan segala roda kehidupan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ingat, penghakiman itu pasti datang. Maka persiapkan hidupmu, persiapkan dirimu kelak sebagai warga kerajaan surga. Jangan takut, kamu sudah diselamatkan oleh Tuhan, tinggal menjalankan hidupmu. Karena iman itu tidak bisa berhenti, tidak bisa stuck dalam satu tempat. Tetapi iman percaya itu harus dijalankan, sama dengan keselamatan yang sudah kita terima dari Yesus. Harus kita jalankan dalam kehidupan ini melalui perbuatan, tingkah laku kita di dalam kehidupan ini. Amin. Dimuliakan namamu Bapa di sorga atas segala belas kasihanmu dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Bapa atas segala anugerah dan pertolonganmu dalam perjalanan kehidupan kami. Hingga pada hari ini kami boleh melewati 1 tahun gerejawi di tengah-tengah gerejamu HKBP. Bapa, banyak suka duka yang kami jalani dalam kehidupan peribadatan kami, dalam kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini, dalam keluarga, dalam lingkungan kami. Tapi kami yakin dan percaya semua karena belas kasihan Tuhan kami boleh melewatinya. Kami juga dalam 1 tahun gerejawi Tuhan berduka sebagai manusia yang lemah, karena 16 orang saudara-saudara kami, suami yang dikasihi jemaatmu, istri yang dikasihi jemaatmu, ayah, ibu yang dikasihi jemaatmu, dan juga anak yang dikasihi oleh jemaat Tuhan,
Mereka telah mendahului kami meninggalkan dunia yang fana ini. Tetapi dalam iman kami tidak bersedih, karena kami yakin dan percaya mereka bukan untuk mati selama-lamanya, tetapi untuk kehidupan yang kekal. Kami mohon dengan penuh kasih Tuhan, agar kami juga mempersiapkan diri kami. Kapanpun Tuhan menginginkan kami mengakhiri kehidupan kami di dunia ini, kami siap dan kami selalu dikuduskan oleh Tuhan. Ajari kami melewati kehidupan ini Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Engkau yang menyertai, menghibur, dan menguatkan seluruh keluarga yang ditinggalkan saudara-saudara kami. Biarlah damai sejahtera Tuhan ada bagi mereka dan hidup dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Kami serahkan gereja Tuhan dan seluruh jemaat Tuhan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang berduka Engkau hiburkan, yang lemah Engkau kuatkan. Bapa dalam surga, yang miskin Engkau cukupkan, yang kaya berikan rasa hikmat kepada mereka untuk mengerti segala anugerah dan berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan mempersiapkan diri mulai minggu depan memasuki masa Advent, penantian, dan juga dalam ibadah perayaan kelahiran Yesus. Kau mampukan kami Tuhan untuk melakukannya. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami kepada Tuhan. Ajar kami memberikan yang terbaik dari hati kami, dari iman percaya kami, agar segala sesuatunya kami lihat dari kuasa dan kasih karunia Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan melalui buah dari iman percaya kita. Kita bernyanyi. Rumah berbagi
marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Horas.